Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amana ballagha risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala azza min qailin fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah, Zat yang masih berkenan melimpahkan, mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua segala nikmatnya, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Demikian pula halnya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di siang hari berbahagia ini kita bisa kembali memenuhi undangannya, memenuhi panggilannya. Bersama-sama kita melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Tentunya harapan yang terbesar yang selalu kita harapkan dan mintakan kepada Allah Rabbil Izzah adalah semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, setiap orang di muka bumi ini tentu memiliki angan-angan dan harapan, dan angan-angan itu tentu berbeda dari satu dengan yang lainnya. Perbedaan angan-angan setiap manusia dipengaruhi dengan tiga hal. Yang pertama, lingkungan yang dia tinggal di dalamnya. Yang kedua, al-fikrul ladzi rabba alaih, mindset dan pola pikir dia yang terbentuk di dalamnya. Yang ketiga, al-aqran alladzina yuhituna bih, teman-teman yang berkumpul dengan dia. Tiga hal ini menjadi pengaruh besar timbulnya perbedaan angan-angan dan harapan setiap orang. Para ulama mengatakan setiap orang di muka bumi ini tidak akan lepas mengharapkan hal yang pertama, wadhifatin marmuqah, memiliki pekerjaan yang layak, wa zaujatin jamilah, istri yang cantik, wa markabin hani, yang ketiga kendaraan yang nyaman, wa baitin wasi, yang keempat rumah yang luas, yang kelima wa amlakin wa iqarat, memiliki banyak perusahaan dan rumah mewah. Yang keenam kata mereka adalah watamasyiyat wasaharat, dia bisa berkeliling dunia, bersukaria. Dan yang ketujuh wahudhuri walaim wahafalat, dan bisa menghadiri undangan, walimah dan lain hal sebagainya. Kata para ulama, ada sekelompok kecil manusia
yang mereka tidak bisa mewujudkan angan-angannya, yang mereka tidak bisa menggapai yang mereka inginkan. Tentu golongan yang pertama tadi mereka berusaha semaksimal mungkin mendapatkan yang mereka inginkan, pekerjaan yang layak, istri yang cantik, rumah yang luas, mobil yang nyaman, dan lain sebagainya. Namun ternyata, wahai saudaraku, ada sekelompok kecil manusia yang mereka tidak bisa mewujudkan, merealisasikan yang mereka inginkan. Mereka tak mampu menggapai yang mereka angan-angankan. Siapakah mereka? Kata para ulama, mereka menjulukinya hum asbahu rahaina dzunubin la yutliqun. Mereka tergadaikan dengan dosa yang mereka perbuat selama ini dan belum bisa terlepas dari dosa tersebut. Wa ghuraba safarin la yuntadharun. Mereka menjadi orang asing yang dalam safarnya tidak mungkin diharapkan kembalinya. Siapakah mereka? Kata para ulama, humul amwat. Merekalah orang yang telah meninggal dunia, mayit yang telah berkalang dengan tanah, mayit yang sudah berada dalam kuburnya. Kondisi manusia di alam kubur hanya dua, satu antara dua, bainas salihin wa talihin, antara orang yang saleh dan orang yang taleh, orang tidak saleh. Kalau orang yang saleh, otomatis ketika dia meninggal dunia dan dipikul di atas pundak orang-orang laki-laki yang kuat, dan dia melihat tempat kembalinya surga, maka dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Orang yang mukmin yang saleh ketika dalam kuburnya ditampakkan tempatnya yang indah di surga, maka dia mengatakan, ya Allah, izinkanlah aku kembali ke rumahku mengabarkan kepada keluargaku tentang kenikmatan yang ku dapat. Hal ini digambarkan tentang kisah Alu Yasin di ayat 26-27 Yasin. Allah menggambarkan, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika seorang hamba yang mukmin di dalam kuburnya ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla tempat surga dan nikmat yang dia dapat, Allah gambarkan, qila dkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, duhai alangkah indahnya jika kaumku mengetahui nikmat yang sekarang kurasakan. Apa itu? Bima ghafara li rabbi, dengan adanya maghfirah Allah yang diberikan kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku di antara hamba yang terpilih untuk mendapat kehormatan dari Allah Rabbil Izzah. Itu orang yang mukmin yang saleh. Mukmin yang saleh ketika dalam kuburnya ditampakkan nikmat surga dengan segala keindahannya, maka dia akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan datangnya kiamat, ya Allah, segerakan datangnya kiamat. Dia berharap segera kiamat datang agar dia bisa kembali menikmati indahnya surga dengan segala kenikmatannya. Tapi kalau orang yang taleh akan mengatakan, ila aina yadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jika si mayit, orang yang tidak saleh, bergelimang dengan dosa dan maksiat, apa yang dia harapkan? Apa yang dia angan-angankan? Apa yang dia mintakan? Hanya 3 perkara. Sebuah angan-angan yang kita orang yang masih hidup tidak akan pernah bisa membantu keinginan mereka. Kita orang yang masih hidup tidak akan pernah bisa mewujudkan cita-cita mereka. Kita yang masih hidup tidak bisa membantu meringankan derita mereka. Mereka menderita, mereka berteriak, mereka berharap pada Allah Rabbil Izzah. Hanya 3 yang mereka harapkan, 3 yang mereka mintakan. Apa yang pertama? As-salah walau rakaatain.
Orang yang tidak soleh ketika di alam kuburnya melihat begitu besar ancaman Allah, siksa Allah, yang mereka mintakan yang pertama adalah as-salatu wala rak'atain. Diberikan kesempatan bisa menunaikan salat walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Dalam hadis yang masyhur kata Abu Hurairah, Nabi pernah bersamaku berjalan melewati sebuah kuburan. Faqal, dia berkata, kuburan siapa ini? Qalu qabru fulan. Itu Rasulullah, kuburan si fulan bin fulan. Nabi mengatakan, rak'atani ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Nabi mengatakan 2 rakaat salat lebih dia sukai, lebih dia mintakan kepada Allah ketimbang dunia yang sekarang kalian nikmati. Ketika dia selama ini hidup melupakan perintah Allah, melalaikan perintah Allah, salat dia tinggalkan. Nabi mengingatkan kita yang sekarang di alam kubur ini, kalian tahu, rak'atani khafifatan, 2 rakaat yang ringan saja, yang dia bisa mengerjakannya lebih dia sukai ketimbang dunia yang sekarang kita kejar, yang sekarang kita cari, yang sekarang kita gali. Subhanallah, Allahu Akbar. Lihat, orang kafir, orang munafik, orang fasik, ketika diminta sujud kala hari kiamat tak mampu mereka sujud. Padahal dulu ketika di dunia diminta untuk sujud mereka mampu, tapi mereka enggan melaksanakannya. Akankah kita menjadi bagian dari mereka yang punya angan-angan, yang punya harapan, namun tak bisa mewujudkan, tak mampu untuk meraihnya? Bahkan kita yang hidup tidak bisa membantu mereka. Makanya ingat, Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelang kematiannya memanggil seluruh keluarganya, kerabatnya, putrinya Fatimah, mengingatkan, wahai Fatimah, silahkan engkau minta dari urusan duniawi dariku, aku akan berikan kepadamu. Tapi beliau mengatakan, la ughni anki minallahi syai'ah, tapi nanti hari kiamat kelak aku tak bisa menolongmu. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala yang diperbuat dan dilakukan. Setiap kita akan menghadap Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan. Poin yang kedua yang dimintakan mereka, mayit yang sudah meninggal dunia dan melihat begitu besar ancaman Allah Rabbil Izzah, mereka berharap bisa bersedekah. Bisa bersedekah walaupun sedikit. Lihat ketika Allah menggambarkan di Al-Quranul Karim surah Munafiqun ayat 10 dan 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Segeralah kalian semua berinfak, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Ingat, Allah sudah mengingatkan kita, harta yang Anda miliki itu rizki Allah, pemberian Allah, berikan hak Allah. Allah bilang sama kita, mimma razaqnakum, dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Ketika di antara kita menjadi kaya raya, maka yakini dan sadari Allah saat ini sedang percaya untuk mengamanahkan kepada Anda, dan Allah yang minta kepada kita dan Anda semua untuk menginfakkan sebagian kecil dari rezeki Allah berikan kepada kita. Mengapa Allah mengingatkan kita agar setiap kita yang diberikan kelebihan harta mau dengan sukarela menafkahkannya fi sabilillah? Apa kata Allah? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
sebelum datang menghampiri kepada salah seorang di antara kalian yang namanya kematian. Yang jika di antara kalian dihampiri dengan kematian, fayaqul, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jikalau seandainya Engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja. Sesaat saja. Dia minta dari Allah. Dia baru sadar pentingnya sedekah, pentingnya infak. Kapan? Ketika nafas sudah di kerongkongan. Diterimakah ini? Dikabulkan permintaannya ketika dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jikalau seandainya Engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja. Apa harapan dia? Fa'as-saddaqa, agar aku bisa kembali bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Allah mengatakan walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda kematian seorang hamba jika sudah diputuskan ajalnya. Tidak bisa. Sia-sia permintaan kita, akan dipatahkan oleh Allah harapan kita. Terlambat sudah. Allah yang bilang kepada kita walan, dan sekali-kali tidak akan pernah yuakhirallah, Allah menunda, mengakhirkan kematian seorang hamba. Jika sudah diputuskan sekarang dia mati, maka matilah dia. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Yang terakhir, yang ketiga, harapan orang sudah mati ketika menyadar di seorang yang muqassir, sudah berbuat hal yang melampaui batas, tidak menghormati hukum Allah, tidak mengindahkan perintah Allah. Mereka berharap diberikan kesempatan al-amalus saleh, beramal saleh. Cermati dalam ayat Al-Mu'minun 99 dan 100, Allah menggambarkan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Angan-angan yang ketiga yang dimintakan mayit adalah diberikan kesempatan bisa beramal saleh walaupun sedetik. Allah sudah menggambarkan kepada kita hakikat ini. Allah berfirman hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika datang menghampiri salah seorang di antara mereka yang namanya kematian, al-maut, apa ungkapan dia? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, beri aku kesempatan ya Allah. Mengapa dia memelas, memohon, merengek kepada Allah? Dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu, dengan harapan agar aku bisa beramal saleh yang dulu pernah ku tinggalkan, pernah ku abaikan, aku remehkan, aku sia-siakan ya Allah. Akankah ini dikabulkan? Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan yang sering dia ulang-ulang, yang kalaupun kami kembalikan di muka bumi ini tidak akan mengulangi amal saleh. Dari sini kita ambil kesimpulan, kesempatan yang Allah berikan jangan pernah disia-siakan. Jika itu kita abaikan akan berbuah penyesalan yang berkepanjangan, yang sangat mustahil kita bisa mendapatkan yang kita inginkan. Dan Allah mengingatkan dengan ayat berikutnya, wa min waraihim barzakhun, dan di hadapan mereka, di depan mereka ada barzakh, dinding pemisah, ila yaumi yub'atsun,
tersiksa mereka di alam kuburnya. 3 permintaan saja yang mereka mintakan tidak akan pernah diberikan oleh Allah Rabbil Izzah. Wajar bila Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal, banyak berbuat dan beramal sebelum datang zaman fitnah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Allah sangat sayang kepada kita, dan Nabi pun demikian, amat sangat sayang kepada umat dan pengikutnya. Ingat, ketika Nabi dibangkitkan Allah fi maqamim mahmud, dan dia bersujud di hadapan Allah, yang pertama dimintakan oleh Nabi siapa? Kita umatnya. Rabbi ummati ummati. Ketika Allah menawarkan kepada Nabinya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah akan kuberikan permintaanmu, mintakan syafaat aku kabulkan syafaatmu. Apa kata Nabi kita? Rabbi ummati ummati. Nabi sangat peduli kepada umatnya, pengikutnya, kita kaum muslimin. Akankah kita punya perasaan yang sama merespon cintanya Nabi kepada kita? Jangan sampai apa yang selama ini kita abaikan, kita lalaikan, berbuah penyesalan yang berkepanjangan, berbuah angan-angan yang tak mungkin bisa diwujudkan dan dikabulkan, penyesalan yang pada akhirnya menyeret kita semua ke dalam jurang kesengsaraan, penderitaan yang pada akhirnya ke neraka jahannam, waliyadzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ketika seorang Arab Badui menghampiri Nabi kita Muhammad SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik di bumi ini? Nabi mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Faqala man syarrun nas? Kemudian, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling buruk, paling jelek? Qala syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Simple. Seorang Arab Badui dengan kepolosannya ingin tahu kapan manusia dikatakan terbaik, kapan dikatakan terburuk dan terpuruk dia. Nabi mengatakan manusia terbaik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik kualitas amalannya. Semakin panjang umurnya, semakin baik amalannya. Tapi manusia yang paling buruk dan terpuruk adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk, terburuk dan terpuruk adalah orang yang semakin panjang umurnya tapi semakin buruk amal dan kualitas amalannya. Waliyadzubillah. Kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan akhir hayat kita, antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Akankah kita rela mengakhiri hidup dengan su'ul khatimah? Tentu tidak. Tentu tidak. Makanya pesan Nabi kita Muhammad SAW ketika memimpin sholat mengingatkan kepada mereka, para sahabatnya, sallu sholata muwaddi'. Hendaklah kalian ketika sholat seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan keluarganya, dan ini yang terakhir buat dia sholat itu, sehingga seorang hamba semakin khusyuk sholatnya. Dan itu yang sering diulang-ulang oleh Mu'ad bin Jabal kepada putranya. Wahai putraku, sholli sholat muwaddi', wahai anakku, sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan keluarganya. Kematian depan mata, dia perbaiki sholatnya dengan baik.
Dan Mu'adz bin Jabal mengatakan di penghujung wasiat kepada putranya mengatakan, wa'lam annal mu'min yamutu baina hasanatain. Ketahuilah wahai anakku, seorang mukmin ketika dia mati antara dua kebaikan. Kebaikan yang dia kerjakan, kebaikan yang belum dia kerjakan. Itu mukmin. Sehingga yang harus kita tumbuhkan saat ini, bersegeralah menjadi hamba yang kembali bertobat kepada Allah Rabbil Izzah dan mengerti akan segala perintah Allah dan larangannya, dan memohon kepada Allah agar dijadikan hamba yang su'ada, berbahagia fid dunya wal akhirah. Akhirnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Rabbil Izzah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa dan permintaan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutmainnan wa rakha'an wa sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma hdi immatan al-amali bi kitabik wa tahkimi syar'ik warzuqhum ya rabbana bitanatan salihatan tu'inum ala ta'atika. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com